Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Seperti biasa, selama bulan suci Ramadan, channel ini akan menghadirkan dari para tokoh, para ilmuwan, filosof, dan orang-orang sukses di bidangnya. Saudara-saudara, dalam beberapa saat lagi kita akan segera memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah atau 2021. Oleh karena itu, sesi Mutiara Ramadan insya Allah akan berakhir pada seri yang ke-16. Semoga di tahun depan sesi Mutiara Ramadan akan bisa menampilkan kata-kata mutiara dan kata-kata berhikmah yang lebih banyak lagi. Pada malam hari ini kembali kita akan menghadirkan kata-kata mutiara atau kata-kata bermakna. Saya ambilkan dari seorang ulama yang bernama Umar Al-Haddad. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Maslamah Al-Haddad. Berasal dari desa Kurdabat di Bukhara, kalau sekarang bagian dari Irak. Beliau wafat pada tahun 874 atau abad ke-9. Anda bisa menemukan biografi dan kata-kata bermakna dari para tokoh sufi ini di kitab Risalatul Qusyariyah. Mari kita simak kata-kata bermakna dari Umar Al-Haddad. Peradaban baik yang tampak merupakan suatu tanda kebaikan peradaban batin. Ini luar biasa, saya cukup tertarik pada malam hari ini dengan kalimat yang singkat ini. Ini kalimat yang menyimpan banyak hikmah menurut saya. Jadi seorang pengamal tasawuf menyampaikan hal ini. Peradaban baik yang tampak merupakan suatu tanda kebaikan peradaban batin. Jadi kebudayaan, tradisi, atau peradaban yang tampak di depan mata kita itu merupakan cerminan, itu merupakan manifestasi dari peradaban hati yang baik, peradaban hati yang berkualitas tinggi. Saya akan mencoba memberikan satu bentuk visualisasi dari pernyataan ini. Kalau Anda melihat suatu masyarakat dengan lingkungan yang sangat kotor, lingkungan yang semrawut dan amburadul, maka kalau kita hubungkan dengan pernyataan dari Umar Al-Haddad ini, maka itu merupakan cermin dari hati masyarakat yang ada di situ. Itu artinya masyarakatnya tidak terlalu peduli terhadap kebersihan, masyarakatnya tidak terlalu peduli terhadap keteraturan, dan justru bisa jadi hati daripada masyarakat yang ada di situ adalah hati yang masih semrawut, hati yang belum bersih, atau hati yang tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kemudian di sisi lain, misalnya ada sebuah masyarakat yang aman, nyaman. Kita merasa nyaman mengunjungi sebuah masyarakat, mengunjungi kota ataupun daerah. Kita merasa nyaman, kita merasa tentram. Maka kalau dihubungkan dengan pernyataan Al-Haddad, di situ telah terjadi peradaban batin yang baik. Masyarakat yang aman, tentram, nyaman, dan memberikan rasa aman terhadap para pendatang atau para pengunjung terhadap masyarakat tersebut, maka itu berarti bahwa masyarakat itu memiliki peradaban hati yang baik. Jadi sekali lagi, apa yang tampak di lingkungan masyarakat kita, apalagi tadi Umar Al-Haddad itu menyebut peradaban dalam segala hal tentunya, ya, bukan hanya tradisi dan kebudayaan, tapi dalam semua hal, aspek-aspek kehidupan manusia. Ketika itu tampak baik, maka hati manusia yang hidup di dalamnya itu adalah hati manusia yang baik. Tapi lain kalau suatu saat nanti kekacauan yang timbul di dalamnya. Kita suka untuk menyebarkan hoax, kita suka menyebarkan kebencian, sehingga yang terjadi di masyarakat adalah huru-hara, ketegangan. Maka sebetulnya kalau menurut Umar Al-Haddad, hati masyarakat yang ada di sebuah wilayah itu adalah hati masyarakat yang belum baik. Jadi kalau kita balik, misalnya hati-hati
dengan hati yang belum baik. Anda bisa gunakan ini untuk memahami tipologi sebuah masyarakat. Jika Anda melihat tipologi masyarakat pada umumnya adalah masyarakat yang kurang baik, maka itu bisa menjadi salah satu peringatan bagi Anda untuk berhati-hati berada di sebuah wilayah yang masyarakatnya tidak baik. Tapi kita berharap tentunya peradaban yang sedang berjalan saat ini, kebudayaan dan tradisi masyarakat yang terus diwarisi secara turun-temurun ini bisa membawa kebaikan kepada kita. Itu berarti bahwa aspek batin yang ada di dalam masyarakat itu adalah aspek-aspek batin yang baik. Terakhir, kemurahan hati bisa mendatangkan keinsafan dan tidak butuh diinsafkan. Nah, dalam konteks ini, kemurahan hati, kebaikan hati bisa menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Jadi, tidak ada salahnya kita mengajarkan diri kita, membiasakan diri kita untuk berbuat baik. Tidak ada salahnya kita mengajarkan diri kita untuk membudayakan kemurahan hati, suka berbagi terhadap sesama. Kita boleh melatih diri kita untuk membuat program. Setiap bulannya kita punya program untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Itu program untuk latihan bermurah hati. Nah, kalau kita lakukan itu secara kontinu dan terus-menerus, sehingga terbangun kemurahan hati di dalam hati kita, maka rasa kasih sayang akan semakin meningkat, maka orang tersebut akan menjadi orang yang insaf. Insaf itu adalah posisi batin di atas kesadaran. Orang-orang yang insaf akan cenderung untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi berangkat dari pernyataan ini, berbuat baiklah, tebarkan jiwa pelayanan terhadap sesama, maka insya Allah kita akan memiliki hati yang insaf, yang akan senantiasa mengantarkan kita kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara, kalau menyimak dan mencermati pernyataan ulama penggiat tasawuf seperti ini, maka tidak bisa kita mengasosiasikan atau menghubungkan tasawuf itu dengan orang atau sekelompok orang yang beribadah terus-menerus meninggalkan dunia, tidak. Tapi tasawuf atau sufi mengajarkan kita tentang kearifan, hikmah, penghargaan terhadap sesama, toleransi, empati, dan sebagainya, untuk membangun tradisi atau kebudayaan atau bahkan peradaban. Itu tidak sembarang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang tidak memiliki keluhuran budi pekerti serta keluhuran hati nurani. Ini kita dapatkan dari Umar Al-Haddad. Jadi kata Umar Al-Haddad, peradaban yang tampak, kebudayaan yang tampak, tradisi yang tampak, apakah itu baik ataupun buruk, itu merupakan cerminan dan manifestasi dari batin atau hati nurani yang ada di dalam masyarakat yang memiliki tradisi dan kebudayaan itu. Jadi tasawuf mengingatkan kita bahwa beragama, melaksanakan ibadah syariat itu tidak cukup kalau tidak diiringi dengan kesadaran bahwa di balik peribadatan yang kita lakukan memang kita tujukan untuk memperbaiki dan menata hati serta batin yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, saya rasa cukup singkat ulasan terhadap kata bermakna dari Umar Al-Haddad. Semoga kita bisa mensinkronkan antara tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, melaksanakan tuntunan syariat, dengan tugas kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan atau membangun masyarakat dan peradaban yang baik. Dengan berakhirnya kata mutiara tadi, maka berakhir juga sesi Mutiara Ramadan pada tahun ini. Semoga sesi Mutiara Ramadan dapat kembali hadir di tahun depan dengan konten yang lebih sempurna. Oleh karena dalam beberapa saat lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah, maka saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.